pemilik usaha cetak baliho atau perusahaan papan reklame, mereka akan bilang, "Bro Tempo, kalau iri bilang bro." Ya, ketemu lagi dengan saya di acara podcast channel Hasan Nasbi. Dan ini agak beda kali ini ya kayaknya. Karena biasanya kita menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim Leadbank channel Hasan Nasbi. Tapi kali ini ada permintaan dari beberapa pemirsa channel Hasan Nasbi. Belum banyak sih, pemirsanya baru ribuan. Tapi ada yang minta sekali-sekali bahas ini dong, topik-topik yang lagi hangat diperbincangkan di timeline dong, gitu. Jadi saya minta tim riset untuk mencarikan saya beberapa topik yang kira-kira lumayan hangat diperbincangkan di timeline. Jadi kita pilih beberapa postingan-postingan di timeline dari orang-orang hebat atau dari institusi-institusi yang punya kredibilitas tinggi. Lalu kita komentari kira-kira apa. Dan ini yang pertama, kita lihat apa yang terpilih. Wow, ini berat nih. Saya agak-agak khawatir nih, agak-agak takut nih untuk komentar yang komentar ini. Tapi kita coba lah ya. Ini ada dari Koran Tempo. Ada di kayaknya Twitter ini ya. Kayak Twitter Koran Tempo itu yang menulis, beberapa petinggi partai bersolek melalui papan reklame yang bertebaran di pinggir jalan sejumlah kota. Elektabilitas mereka masih tertinggal dari kepala daerah yang berpotensi menjadi kandidat dalam Pilpres 2024. Judul covernya adalah Tebar Pesona di Pinggir Jalan. Yang jelas ini bukan judul yang baik memang. Karena Tempo jarang bikin judul yang baik. Jadi mereka hidup dari judul yang buruk gitu. Hidup dari berita buruk atau memframing orang dengan judul yang buruk. Kira-kira kalau ini di judul ini disodorkan kepada pemilik usaha cetak baliho atau perusahaan papan reklame, mereka akan bilang, "Bro Tempo, kalau iri bilang bro." Mungkin mereka akan bilang begitu, sebab gini, kan bisa juga sebenarnya para politikus ini masang iklan satu halaman di Tempo. Bisa di majalah Tempo, bisa di halaman website Koran Tempo, pasang iklan satu halaman gitu. Karena Tempo terima iklan, pengusaha reklame juga terima iklan. Ini kira-kira sindiran dari orang yang kira-kira cara cari uangnya sama. Kebetulan kali ini Tempo tidak terima iklannya. Padahal kalau menurut saya orang yang sekarang lagi pasang baliho di pinggir jalan itu, kalau kasih pesanan iklan ke Tempo juga saya rasa kemungkinan besar diterima. Karena ini kan pendapatan yang halal. Kan hal yang sama juga pernah dilakukan oleh Tempo ketika misalnya berbusa-busa mengkritik soal tambang, tapi iklan dari Freeport mereka terima juga gitu loh. Karena pendapatan iklan dari Freeport itu halal gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya kita sebut aja Mbak Puan atau Muhaimin Iskandar atau Pak Erlangga Hartarto itu masang iklan di Tempo, itu kira-kira bakal masih dinyinyirin nggak? Atau nyinyirnya diperhalus? Atau judulnya kira-kira bakal dapat yang lebih baik atau enggak gitu daripada judul yang penuh konotasi negatif hari ini. Menurut saya ini cuman persoalan nggak kebagian aja. Jadi perusahaan reklame sekarang lagi kebagian proyek pemasangan baliho, dan itu artinya bagus buat mereka karena job mereka selama ini mungkin sepi, orderan mereka selama ini sepi, nggak mampu menggaji karyawan. Hari ini mereka mampu menggaji karyawan. Tapi di sisi lain, Tempo nggak kebagian job untuk pasang iklan wajah tokoh politik
1 halaman kah, setengah halaman kah, atau 2 halaman kah. Kali ini nggak kebagian, itu artinya juga pendapatan mereka nggak dapat. Kemungkinan mereka juga sulit untuk menggaji orang karena nggak dapat orderan iklan. Jadi menurut saya ini persoalan kompetisi aja. Yang satu dapat iklan, yang satu lagi nggak dapat iklan. Itu mungkin yang menyebabkan Tempo menurunkan cover seperti ini, tebar pesona di pinggir jalan. Oke, itu tadi yang pertama ya. Yang kedua, kita lihat apa ya tema yang dipilihkan oleh tim riset kita. Ini juga seru nih. Ini ada poster yang diposting oleh Partai Demokrat kayaknya ya di Twitter. Hasil survei New Indonesia Research and Consulting. Dan ini hasil survei elektabilitas AHY masuk 5 besar. Dahsyat. Itu artinya kalau menurut Partai Demokrat, kerja-kerja AHY selama ini, rakyat merasakan hasil kerja nyata Ketum AHY dan Partai Demokrat. Itu artinya 2024 AHY dan Partai Demokrat akan cemerlang. Bahkan dibilang kalau pemerintahan suram Partai Demokrat akan berjaya di tahun 2024. Ya. Jadi kalau hasilnya bagus, dipublikasikan. Kalau kira-kira hasilnya jelek, pasti lembaga surveinya dibully. Lagi pandemi kok ngelar hasil survei. Lebih baik uang buat surveinya dialihkan untuk menjadi santunan sosial, untuk membantu orang yang terdampak pandemi. Tapi karena berhubung hasil surveinya bagus, maka hasil surveinya nggak dikritik dan tidak dibully. Jadi hasil surveinya justru dipromosikan. Wah, ini bagus nih. Lagi ada survei hari ini yang menunjukkan bahwa tahun 2024 nanti Partai Demokrat akan berjaya dan Mas AHY itu elektabilitasnya bagus untuk tahun 2024. Ya, kalau lagi bagus itu kita lupa pandemi. Kalau lagi jelek kita akan mengangkat pandemi. Lagi pandemi kok bikin hal-hal yang tidak berguna buat masyarakat. Tapi kalau saya sih secara pribadi terima hasil survei ini, ya kita baca aja. Kalau saya sih bukan karena masalah pandemi kemudian kita berhenti bicara politik. Karena politik ini akan terus hidup selama masa pandemi kah, non pandemi kah, politik ini akan berjalan terus. Kalau ada orang yang tiba-tiba nggak mau bicara hal lain, ya nggak mau bicara politik, karena kita lagi pandemi, itu karena politik buat dia hari ini lagi nggak bagus saja. Karena kalau lagi bagus pasti dia akan bicarakan soal politik sekalipun. Kalau saya sih lebih menyoroti lembaga yang mengeluarkannya. Lembaga ini New Indonesia Research and Consulting. Ya, yang jelas lembaga ini bukan anggota Asosiasi Persepi, bukan anggota Asosiasi Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Karena pertama dia nggak mencantumkan logo di sana. Dan yang kedua memang setelah saya cek memang belum terdaftar karena saya kan anggota Persepi. Karena memang syarat-syarat administratif bergabung di asosiasi kita cukup ketat. Dan termasuk soal bahwa dia harus berbadan hukum, dia punya izin. Jadi semoga ini kita doakan polsternya ini mengurus izinnya di tempat yang benar dan segera bergabung dengan Persepi sehingga soal metodologi, soal hasil dan soal cara kerja, integritas dan segala macam itu bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di asosiasi para perusahaan polster ini. Oke, cukup untuk yang kedua. Yang ketiga, wah ini dari orang hebat nih. Yang ketiga ini, saya baca dulu baik-baik ya. Ini soalnya mantan pejabat nih, mantan sekretaris Kementerian BUMN dan mantan staf khusus staf ahli Kementerian SDM ya. Ya, pokoknya jabatannya eselon 1 lah ini. Wah, ini sesuatu yang mengharukan ya. Beliau sedih mendengar info tentang ribuan pilot dan awak kabin perusahaan penerbangan yang dirumahkan. Yang diberi uang rumah sangat kecil. Pilot hanya diberikan 5 juta per bulan, padahal pendapatan normal mereka antara 75 sampai 200 juta per bulan. Sementara awak kabin hanya 1 juta per bulan. Sementara pendapatan normal mereka 15 sampai 60 juta per bulan. Mungkin ini maksudnya yang ribuan itu kalau pilot ditambah awak kabin ya. Mungkin juga. Kalau pilot rumah jumlahnya ribuan kayaknya kayaknya enggak ya. Tapi begini.
Kalau kita meminta pemerintah untuk melakukan pembatasan, lockdown, atau semi lockdown, atau PSBB, PPKM, itu pasti ada orang yang terdampak. Apalagi kalau kita rajin bilang penerbangan harus ditutup dong, penerbangan domestik ditutup dong, penerbangan luar negeri apalagi harus ditutup dong, supaya TKA Cina tidak datang. Dan itu kan pasti ada orang yang terdampak. Dari pembatasan itu kan pasti ada orang yang kena. Ada pariwisata yang terdampak, ya. Ada sektor makanan dan minuman yang terdampak, hotel dan restoran yang terdampak, dan termasuk juga para pilot, para awak kabin, para pramugari, mungkin juga para pegawai angkasa pura, mungkin akan terdampak. Restoran-restoran yang ada di bandara juga terdampak. Makanya hati-hati kalau mengusulkan dan memaksa pemerintah untuk melakukan pembatasan. Karena mungkin nggak berdampak buat Anda, tapi buat orang lain itu dampaknya besar sekali. Makanya kalau kita mau marah, menggerutu, itu harus ada ujung, ada pangkalnya. Kita harus tahu sebab musababnya. Jadi berpikir itu harus dari hulu sampai ke hilir. Jangan kemudian kita marah-marah, pemerintah harus begini dong. Harus batasi dong supaya tidak menular COVID. Terus ketika pemerintah melakukan pembatasan, terus tiba-tiba Anda sedih. Saya sedih lah, ya lihat teman saya nggak bisa jualan. Saya sedih ya lihat saudara saya kena PHK. Saya sedih ya lihat para pegawai angkasa pura nggak punya gaji misalnya. Atau saya sedih yang melihat para pekerja-pekerja di sektor penerbangan dirumahkan dan gajiannya seperti itu. Kan salah satunya akibat nyinyiran Anda juga. Akibat kebawelan Anda juga memaksa pembatasan ini dan pembatasan itu. Dan kalau misalnya bilang, oh pemerintah kasih tanggung jawab dong. Tanggung dong semuanya. Ini juga pikiran kan yang nggak ada ujung, nggak ada pangkalnya. Dia pikir pemerintah juga punya uang tuh simsalabim. Abrakadabra. Atau kun fayakun. Wah ada uang gitu. Kan nggak begitu. Gitu. Uang yang dimiliki pemerintah kan juga dari proses ekonomi. Uang dari pemerintah dari mana? Dari pajak, dari retribusi, dari proses ekonomi kita. Kalau orang yang nggak ada yang jualan, berarti nggak ada pajak yang bisa dipungut. Perusahaan yang sekarang minta stimulus pajak karena pandemi, karena pembatasan dan segala macam, berarti pemerintah kan nggak punya pemasukan. Kalau hotel dan restoran nggak ada penghuninya, kan pemerintah juga nggak dapat pemasukan. Segala macam lah. Orang nggak beli kendaraan, pemerintah nggak punya pemasukan. Jadi jangan dikira pemerintah itu punya uang. Pokoknya pemerintah harus banyak uang. Kita nggak mau tahu ya. Ya semua itu karena ada proses. Nggak ada yang ajaib-ajaib. Jadi kita punya uang, kita punya gaji karena kita bekerja. Kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat gaji. Pemerintah juga begitu. Kalau masyarakatnya proses ekonominya jalan, pemerintah punya uang. Tapi kalau proses ekonominya nggak ada, terus kalian meminta pemerintah harus nanggung ini dan itu, ya pemerintah uangnya dari mana? Karena uang pemerintah sebagian besar dari proses ekonomi yang kita jalankan. Jadi jangan hanya sekedar menggerutu. Kita nggak tahu apa yang kita mau gitu. Pikiran tuh harus ada silsilahnya dari pangkal sampai ke ujung. Sungai itu begitu, dari hulu sampai ke hilir. Kalau di tengah-tengah itu namanya bukan sungai. Itu namanya kubangan. Itu namanya. Jadi jangan sampai pikiran kita itu seperti kubangan. Nggak ada hulu, nggak ada hilirnya. Mencolok aja di sana gitu. Pikiran kita tuh seperti sungai. Dari hulu sampai ke hilir harus dipikirkan. Menurut saya gerutuan-gerutuan ini kan mirip juga sama orang yang ada aktivis yang bilang, saya sedih, teman saya nggak bisa jualan, teman saya pelatih Zumba, susah sekali untuk sekarang dapat klien. Lah iya susah lah, karena Anda juga salah satu yang mempelopori supaya pemerintah melakukan pembatasan. Dan konsekuensi dari pembatasan yang Anda usulkan adalah teman Anda terdampak, tidak bisa jualan, tidak bisa kerja. Jadi gitu, jangan jadi kubangan yang nggak ada hulu dan nggak ada hilirnya. Pikiran kita sebagai manusia tuh harus seperti sungai, mengalir dari hulu sampai ke hilir.